24. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari ya dua proyek ini gitu ya, maka kalau dilihat ya sebetulnya proyek A gimana secara resiko menjadi lebih kecil daripada proyek B gitu ya. Memang kalau dilihat dari sisi NPV ya kemungkinan bisa diperoleh jauh lebih besar yang B ketika kondisinya optimis gitu ya. Tapi kenyataannya kalau tidak ya kondisinya itu jelek, itu justru malah rugi gitu ya, nggak balik modal sama sekali, bahkan malah ya modal yang keluar itu ya sudah hilang ya. Nah jadi di sini kalau kita lihat pada saat pengambilan keputusan ya kita mencari NPV dengan tadi ya cost of capitalnya antara A dan B sama-sama 10.000 itu sebetulnya kurang tepat karena apa, project B itu lebih beresiko daripada project A gitu ya. Oke, bentar. Kok mencolot sampai di atas ya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat dari sini nih, dari sisi ya tentang distributionnya, probabilitas, maka gitu ya, nggak sama antara dua proyek tadi, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain ya terkait dengan ya mungkin resiko ketika perusahaan tadi ya skupnya adalah internasional atau multinasional. Nah, ini juga harus dipertimbangkan kaitannya dengan international risk, resiko internasional seperti apa? Nilai tukar gitu ya. Jadi misalnya proyek tadi gitu ya, itu di negara yang berbeda. Oke. Jadi proyek A itu di negara Singapura, sementara proyek B itu misalnya di negara Malaysia. Nah, tentu yang namanya nilai tukar nggak sama nih, kan gitu ya. Bisa jadi yang satu lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Nah, tentu itu juga akan berdampak terhadap hasil pengambilan keputusan, gitu ya, untuk teknik capital budgeting. Oke. Nah, termasuk politik risk gitu ya. Jadi selain nilai tukar, maka yang harus juga dipertimbangkan pada saat perusahaan akan melakukan investasi aset real di dalam capital budgeting, ya apalagi kalau perusahaan tadi skupnya adalah multinasional, ya selain exchange rate itu political risk gitu ya. Jadi pada saat perusahaan memutuskan ya ingin berinvestasi di negara mana nih? Negara Indonesia ataukah negara Malaysia? Nah, pada saat mengestimasi cash flow ya, itu juga harus dipertimbangkan terkait dengan politik risknya. Ya, situasi politik ya antara Indonesia dengan Malaysia lebih beresiko yang mana? Nah, tentu pada saat penambahan di dalam perhitungan gitu ya, teknik capital budgetingnya itu nggak sama. Oke. Kemudian ada lagi yang lain, taxes, transfer pricing gitu ya. Nah, itu juga butuh untuk dipertimbangkan pada saat kemudian perusahaan dalam hal ini adalah skalanya multinasional itu ingin mempertimbangkan mengenai capital budgetingnya. Oke, nah kemudian di sini ya setelah kita lihat ternyata gimana? Ternyata yang namanya required return, nah itu antara proyek-proyek alternatif yang ada bisa jadi kita harus mempertimbangkan gitu ya. Ulang terkait dengan kemungkinan estimasi cash flow gitu ya. Semakin besar ya kemungkinan estimasi cash flow terrealisasi, tentu proyek tersebut secara risiko menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi belum tentu antara 2 proyek, 3 proyek itu memiliki kemudian required return yang sama. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena pada saat menghitung yang namanya NPV sebagai salah satu teknik dalam pengambilan keputusan, selain estimasi cash flow, ingat ya, ada estimasi mengenai required return gitu ya. Nah, kalau required return salah dalam mengestimasi, maka hasil NPV-nya bisa jadi akan menyesatkan. Oke. Nah, di sini dicontohkan
ya. Ada teller namtik mempertimbangkan akan ini berinvestasi gitu ya. Kalau tidak di saham A ya di saham B gitu ya. Nah, kemudian dia initial investment yang akan dikeluarkan terkait dengan project A dan project B sebesar 1.000 gitu ya, US dollar. Nah, pada saat ya mempertimbangkan mengenai gitu ya alternatif tersebut selama kurang lebih berapa lama ini? 5 tahun gitu ya. Nah, ada kemungkinan ya terkait dengan dividen yang akan diterima oleh perusahaan gitu ya. Nah, di sini perusahaan harus kemudian membayar sebesar 80 gitu ya setiap tahun terkait dengan cash dividend. Maka pada akhir tahun kelima, nah teller namtik itu punya estimasi saham A yang dibeli dengan harga 1.000 bisa dijual di harga 1.200 gitu ya. Sementara saham B bisa dijual di harga 1.500. Nah, kemudian di sini ya teller namtik itu punya require return gitu ya terkait dengan investasi di dua alternatif saham tersebut sebesar 11%. Nah, masalahnya pada saat dilihat lebih dalam, saham B itu lebih beresiko dibandingkan saham A. Sehingga pada saat require return yang akan dipertimbangkan untuk menghitung NPV, ya bukan dipukul rata sama seperti saham A tadi sebesar 11%. Gitu ya. Karena saham B lebih beresiko, maka teller namtik mensyaratkan 14%, bukan 11%. Oke. Nah, di sini kemudian kelihatan pada saat saham A hasil NPV-nya 7,81, sementara saham B hasil valuasinya atau hasil dari NPV-nya sebesar 53,7 gitu ya. Nah, baru kemudian betul-betul antara saham A dan saham B itu bisa kemudian diperbandingkan gitu ya. Jadi karena resikonya tadi itu sudah istilahnya disesuaikan gitu ya, saham B tadi lebih beresiko sehingga require return-nya itu lebih besar, maka ketika saham A hasil NPV-nya 781, saham B itu harus bisa memberikan NPV sebesar 53,7. Baru mereka ini sebetulnya berimbang. Gitu ya. Nah, kalau enggak, ya berarti mereka tidak berimbang. Oke. Nah, kemudian di sini juga dipertimbangkan terkait dengan require return, khususnya untuk diskon rate gitu ya, yang disesuaikan dengan resiko, ya berdasarkan model dari CAPM. Seperti yang kita tahu, ya total risk itu sebetulnya didapatkan dari diversible risk ditambah dengan diversible risk gitu ya. Jadi total resiko itu dari resiko yang tidak dapat didiversifikasikan ditambah dengan resiko yang bisa didiversifikasikan gitu ya. Nah, atau kita juga bisa melihat dari beta gitu ya. Nah, karena apa? Yang namanya resiko bisa didiversifikasikan, itu sebetulnya bisa kemudian dihilangkan melalui portofolio. Tapi resiko yang tidak dapat dihilangkan, itu yang harus kemudian dihitung. Gitu ya. Nah, ini ditunjukkan dari gambar nih ya, 12.2. Jadi ada dua project, yaitu project L dan juga project U. Gitu ya. Nih, project L dilihat memiliki beta, disebut beta L gitu ya. Kemudian menghasilkan internal rate of return IRRL gitu ya.
Nah, di sini require return untuk project dengan resiko itu BL. Jadi require return yang dihasilkan untuk project L itu sebesar BL, gitu ya. Resiko BL itu sebesar RL. Oke. Nah, karena project L menghasilkan return lebih besar, maka gitu ya, IRR-nya juga disyaratkan harus lebih besar. Oke, baru bisa kemudian diterima. Nah, ketika project L itu memiliki ya positif MPV, maka ya require return-nya harus sebesar RL. Oke, sementara untuk project R ya, untuk project R, nah karena tadi ya, nih dilihat di sini ya, ini project L, ini project R. Project L, nah secara resiko gitu ya, lebih tinggi daripada project R. Sehingga project L mensyaratkan require return gitu ya, lebih tinggi daripada yang R gitu ya. Karena apa? Ya resiko untuk L lebih besar daripada R gitu ya. Oke. Nah, ini baru bisa diterima. Jadi kondisi diterima itu mereka nggak boleh sama. Walaupun diperbandingkan bukan berarti kemudian R yang akan dipakai, require return yang akan dipakai untuk R dan untuk L itu sama gitu ya. Karena apa? Karena di sini ditunjukkan L itu lebih beresiko. Berarti RL itu harus lebih besar daripada RR gitu ya. Jadi require return L harus lebih besar daripada require return dari R. Untuk apa? NPV-nya nanti bisa dikatakan istilahnya bagus gitu ya, sama. Oke, nah di sini ditunjukkan, jadi kalau dari project tadi ya, nah ini ya, jadi untuk project A gitu ya, karena dari sisi indeks resiko lebih tinggi, ya dia nggak boleh sama seperti project B gitu ya, karena project B indeks resikonya hanya 1. Nah kalau indeks resiko 1 sebetulnya gitu ya, require return untuk project B 11%. Tapi ketika indeks resiko project A 1,6 nggak boleh di 11%. Require return-nya harusnya yang lebih tepat itu di 14%. Gitu ya. Oke, nih jadi karena project A itu lebih beresiko dibandingkan project B, maka kan gitu ya. Dari risk adjusted diskon rate-nya ditunjukkan project A itu akan dikenakan 14% yang benar gitu ya. Sementara kalau project B itu 11%. Ya. Nah, baru di sini itu dikatakan berimbang, dikatakan istilahnya similar project tadi diperbandingkan NPV-nya. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, ketika tadi ya sudah sesuai ya resiko di dalam dua alternatif project, baru kita bisa hitung terkait dengan NPV. Nah, untuk project A dengan tadi ya require return-nya sebesar berapa tadi itu? 14% gitu ya. Sementara project B require return-nya sebesar 11%. Nah, project A ketemu NPV-nya sebesar 6.063. Sementara project B itu akan ketemu 9.798. Nah, ini baru boleh dikatakan mereka berimbang. Kenapa? Karena resikonya sudah disesuaikan, gitu ya. Baru kemudian kita bisa memutuskan dari dua alternatif project ini mana yang layak, gitu ya, dijalankan. Ketika dua project tadi sifatnya adalah mutual eksklusif, maka NPV yang lebih besar itu yang akan dijalankan. Jadi project B yang akan dijalankan. Tapi mereka ini sebetulnya sudah seimbang, dalam artian sudah similar. Jadi boleh untuk diperbandingkan. Kenapa? Karena resikonya juga sudah disesuaikan, gitu ya. Oke. Nah, ini dilanjut. Ini tadi ini hitungan manualnya gitu ya.
Nah, ini ya, jadi kalau di sini ditunjukkan. Nah, kalau untuk resiko kelas 1 gitu ya, maka risk adjusted discount rate-nya itu 8%. Kalau resiko kelasnya kelas 2, maka risk adjusted-nya itu 10%. Kalau resiko kelas 3, maka risk adjusted-nya 14%. Kalau dia termasuk resiko kelas 4, maka risk adjusted-nya itu 20%. Ya. Nah, di sini dicontohkan misalnya manajer dari Banet tadi gitu ya. Nah, dia melihat project A itu resiko kelas resikonya berada di kelas 3. Sementara project B kelas resikonya di kelas 2. Gitu ya. Nah, kalau di sini dilihat kalau di kelas 2 itu 10, sementara di kelas 3 itu 14 gitu ya. Oke. Nah, baru kemudian gitu ya. Dua proyek ini itu boleh dihitung NPV-nya dan kemudian diambil keputusan. Gitu ya. Oke. Jadi ketika kita memperbandingkan, pastikan dulu kalau yang kita perbandingkan itu sama, gitu ya. Sama secara resikonya. Ketika belum sama, maka butuh untuk disesuaikan. Nah, itu maksudnya risk adjusted, gitu ya, discount rate-nya. Oke, jadi disesuaikan dulu. Ternyata apa? Project A itu kelas 3, sementara project B itu kelas 2. Maka sebetulnya A, kalau dia di kelas 3, risk adjusted-nya itu harus 14%. Sementara kalau untuk B, karena dia masuk kelas 2, risk adjusted-nya hanya 10%. Gitu ya. Nah, dari hasil hitungan NPV ketemu A itu 6.000, 63 nih untuk project A. Sementara untuk project B NPV-nya sebesar 10.924. Nah, dari sini baru kemudian boleh diambil keputusan, gitu ya. Mana yang akan dijalankan? Andai kata dua project tadi mutual eksklusif. Nah, yang diambil tentu NPV yang paling besar, gitu ya. Oke, nah kemudian pada saat ya, manajer akan mengambil keputusan terkait dengan capital budgeting, ya, memperbandingkan antara beberapa investasi yang ada itu juga harus sama, gitu ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan usia, gitu ya, kaitannya dengan cash flow yang akan diterima itu juga harus sama, gitu ya. Nggak boleh kemudian nggak sama. Kalau yang tadi itu harus sama secara resiko untuk menentukan apa required return-nya. Nah, yang kedua ini pada saat mengestimasi tentang cash inflow, maka cash inflow itu juga harus memiliki waktu yang sama. Nggak boleh kemudian berbeda. Nah, ini dicontohkan seperti ini, gitu ya. Jadi project X, gitu ya, itu diestimasi hanya 3 tahun akan mendapatkan cash inflow. Sementara untuk project Y diestimasi akan 6 tahun mendapatkan cash inflow. Nah, ketika dua project ini ingin diperbandingkan, nggak boleh langsung diperbandingkan. Harus ada yang namanya penyesuaian, gitu ya. Sama seperti tadi ya, penyesuaian terhadap resiko. Berarti ini juga penyesuaian terhadap cash flow ya, tahunannya. Jadi cash flow tahunannya karena di sini cuma berhenti 3 tahun, yang di sini berhenti 6 tahun, itu harus disesuaikan. Nah, gimana cara penyesuaian ketika ya manajer itu dihadapkan pada kondisi memilih alternatif project yang usianya tidak sama, gitu ya. Nah, ini misalnya kalau ini dihitung NPV, ya seolah-olah gimana? Project Y itu lebih baik dibandingkan project X karena menghasilkan NPV lebih besar. Tapi ini tuh sebetulnya salah pengambilan keputusannya. Kenapa kurang tepat ya? Karena dua project ini sifat atau similaritasnya belum sama, gitu ya. Nah, oke, jadi kurang pas kalau ini. Oke.